Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua di hari ini? Kita akan melanjutkan materi minggu lalu untuk pengertian eh, awal dari materi kita yang pertama di kelas 11 ini adalah kewirausahaan dan wirausaha. Nah, ada perubahan jadwal dari minggu lalu untuk jam pelajaran kita. Sekarang untuk PKK, KWU setiap hari Selasa di jam pelajaran ketiga atau keempat. Nanti kalian bisa sesuaikan sendiri atau melihat sendiri ya di jadwal pelajaran di kelas masing-masing. Baik, kita lanjutkan saja di sini. Sebelumnya saya tampilkan dulu ada beberapa slide di PowerPoint. Nanti saya share di Google Classroom di masing-masing kelas. Nanti kalian bisa cek sendiri. Eh, Sebagai tampilan yang bisa kalian lihat di sini adalah pengertian dari seorang wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengarahkan segala sumber daya. Sebenarnya ini adalah poin utamanya ya. Nanti kalian bisa pahami, jadi dia bisa mengarahkan segala sumber daya yang dimiliki saat ini, mulai dari mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun operasional, sampai dengan memasarkan dan mengatur permodalan. Nah, kenapa sih mengatur permodalan itu pada akhir proses wirausaha? Karena biasanya kita itu mempunyai suatu kebutuhan yang memicu kita harus menciptakan sebuah peluang. Nah, peluangnya apa? Kita harus pandai mengenali apa yang kita miliki, seperti yang sudah dikatakan di sini. Lalu kita harus pandai tentang kira-kira peluangnya, tentang apa sih yang akan mau kita buat atau kita mau usahakan. Lalu menentukan cara produksi seperti apa, menyusun operasional seperti apa, dan menyusun strategi pemasarannya. Nah, setelah itu kita baru mengatur permodalannya dari mana. Jadi permodalan itu di akhir karena memang untuk tingkat kebutuhan ekonomi itu akan terlihat suatu proses atau strategi itu dibuat terlebih dahulu. Nah, baru ekonominya seperti apa, mulai dari permodalan, mulai dari keuntungan, dan mulai untuk biaya-biaya operasional yang lainnya. Baik, dipahami dulu sampai saat ini. Masuk ke slide kedua. Nah, ini adalah pengertian kewirausahaan ya. Baik, kalian bisa lihat. Jadi, untuk kewirausahaan itu adalah sifat, sedangkan wirausaha adalah kata kerjanya ya. Jadi bisa kalian bedakan untuk pengertian kedua definisi ini. Baik, nah entrepreneurship atau kewirausahaan ini ada beberapa pendapat yang dihubungkan dengan kemampuan untuk berpikir kreatif, lalu menciptakan sebuah inovasi dengan memiliki sumber daya untuk meraih sebuah peluang. Baik, ini adalah salah satu pengertiannya lagi. Masuk ke slide berikutnya, karena berhubungan dengan kreativitas dan inovasi, ada yang melihat kreativitas dan inovasi itu sama, ternyata berbeda ya. Kalau kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide atau cara-cara baru dalam memecahkan masalah atau menemukan peluang. Jadi kreativitas, misalkan ada sesuatu solusi yang sama, tapi seorang itu bisa menciptakan dengan cara yang berbeda, proses yang berbeda untuk sebuah solusi yang lebih efisien dan efektif. Nah, kalau inovasi, ini adalah sesuatu yang baru ya. Jadi, kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan sebuah peluang. Baik, ini adalah terminologinya antara kreativitas dan inovasi yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, ini adalah sikap seorang wirausaha, berpikir positif, itu adalah nomor satu, berorientasi jauh ke depan, tidak gampang saat melihat pesaing, dan selalu mencari tahu jalan keluar. Baik, bisa kalian pahami di sini. Ini adalah sifat-sifat atau perilaku kewirausahaan.
skill yang harus dimiliki seorang wirausaha, ada beberapa yang harus dimiliki. Yang pertama adalah managerial skill, lalu juga ada conceptual skill, lalu juga ada human skill, decision making skill, dan time management skill, dan technical skill. Baik, keterampilan manajerial, konseptual, mengelola SDM, merumuskan masalah dan mengambil keputusan, mengelola waktu dan teknis ya. Jadi semua ini saling berhubungan atau korelasi ini sangat erat karena di mana seorang yang mempunyai jiwa wirausaha pasti sudah memikirkan secara lengkap walaupun tidak langsung dipraktekkan atau diterapkan ya. Tapi jika kalian misalkan mempunyai jiwa atau mempunyai sikap seorang wirausaha yang baik, pasti sudah mengatur mulai dari tingkat manajerial sampai dengan teknis. Nah, ini pasti akan dimiliki oleh seorang wirausaha yang baik. Ciri-cirinya apa? Kira-kira orang yang mempunyai sifat wirausaha itu yang pasti adalah kerja keras, percaya diri, optimis, teguh hati, ngerti tinggi kebutuhan prestasi, menerima risiko. Baik. Nah, ini adalah ciri-ciri wirausaha yang positif yang harus dimiliki seorang wirausaha dalam menjalankan sebuah peluangnya agar menjadi suatu hal yang produktif. Nah, menurut Baygrave ini adalah seorang ekonom, ya. Dia menerapkan karakteristik atau sifat, ya, yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, dia harus memiliki sebuah mimpi, mempunyai ketegasan, bisa bertindak, mempunyai kebulatan tekad atau ketetapan hati, dan pengabdiannya, lalu mempunyai kesetiaan atau kecintaan apa yang dia kerjakan saat ini, sesuatu yang rinci, dan bisa menentukan nasib untuk mendapatkan materi atau uang ya. Jadi ada dream, basic business, doing, determination, dedication, devotion, details, continuity, and knowledge. Ini kalau karakteristik yang ditetapkan oleh seorang bagian. Nah, terakhir ada distribute. Distribute ini salah satu yang memang harus dimiliki juga seorang wirausaha karakteristiknya. Karena setelah dia mendapatkan uang, distribute ini adalah tingkat lanjutannya. Mau sampai mana dia bisa melebarkan usahanya. Nah, makanya dia harus bisa menyalurkan atau mendistribusikan produknya atau produktivitasnya itu ke bagian-bagian yang memang pada saat itu belum dikerjakan. Baik, ini ada tujuan pengembangan kewirausahaan, bisa kalian baca sendiri nanti yang saya share di Classroom. Ada profil entrepreneur. Baik, itu saja untuk pengantar kita hari ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa lihat nanti di Google Class masing-masing. Jika ada tugas, nanti bisa lihat di kolom tugasnya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan pertanyaannya nanti di Google Classroom, atau ingin menanyakan langsung setelah video ini selesai, bisa menggunakan WA saya atau email ke saya. Kemarin saya sudah share alamat email, alamat WA, ataupun channel-channel yang lain yang bisa kalian langsung tanya kepada saya. Itu saja hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat aja, kita akan bertemu lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.